Memanas, bersih tegang soal etnis Uighur, hubungan Cina-Turki makin memburuk. Para demonstran membakar bendera Cina, menyerang sejumlah restoran Cina, bahkan mereka dituduh menyerang turis-turis yang disangka berasal dari Cina. Protes dimulai menyusul laporan bahwa umat Muslim dari etnis Uighur di Cina dilarang berpuasa selama bulan Ramadan. Etnis Uighur dari wilayah barat Cina memang berasal dari rumpun etnis dan memiliki ikatan budaya dan agama yang kuat dengan Turki. Warga kami sedih mendengar kabar bahwa etnis Uighur Turki dilarang berpuasa atau melakukan kewajiban beragam lainnya di wilayah Xinjiang. Sebagai balasan, pemerintah Cina mengatakan mereka menghormati kebebasan beragama umat Muslim dan juga tuduhan bahwa sejumlah aktivitas beragama dilarang di Xinjiang pada bulan Ramadan itu saat ataupun sangat bertentangan dengan fakta. Tidak ada lembaga negeri, organisasi swasta atau individu yang dapat memaksa orang lain untuk percaya atau tidak percaya agama apapun. Mereka tidak boleh mendiskriminasi antara penduduk beragama maupun yang tidak beragama, kata pernyataan pemerintah Cina. Namun penjelasan tersebut tidak dapat meredam kemarahan warga Turki. Restoran Happy Cina milik Cihan Yavuz diserang oleh massa yang mengamuk di Istanbul pekan lalu. Orang menjadi ketakutan ke sini, takut diserang lagi, kata Yavuz. Bila mereka ingin memprotes pemerintah Cina, mereka bisa berdemo di depan kedutaan, ungkapnya. Selain menyerang restoran Cina, para demonstran menyerang wisatawan yang disangka berasal dari Cina. Seorang pemandu wisata mengatakan 4 atau 5 pria menyerang seorang turis di kelompoknya. Sementara itu, pemerintah Cina mengeluarkan imbauan bagi warganya yang bepergian ke Turki dan memperingatkan mereka agar menjauh dari demonstrasi dan tidak merekamnya. Pemerintah Cina telah berusaha mengendalikan ekspresi keagamaan di Xinjiang dengan memberlakukan sejumlah peraturan bagi etnis Uighur. Beberapa peraturan yang terdapat di sejumlah bagian Xinjiang termasuk perempuan dilarang berjilbab, kaum Uighur juga tidak boleh membeli pisau di beberapa area. Aktivitas bersembahyang diatur ketat, anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang ke masjid. Pasangan harus mengajukan permohonan menikah kepada pemerintah dan tidak boleh dinikahkan secara diam-diam oleh imam. Hanya pria Uighur yang boleh memelihara janggut. Rangkaian peraturan dan ketatnya pengawasan aparat Cina terhadap umat Muslim diamini oleh seorang etnik Uighur kepada BBC. Dia mengatakan aparat Cina menginterogasi keluarganya ketika mereka berbuka puasa pada saat Ramadan. Mengapa Anda memelihara janggut? Mengapa Anda membaca Al-Quran? Mengapa perempuan berjilbab? Kata orang yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu, menerikan pernyataan aparat. Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur, Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP.
Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap China atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang.